Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, puluhan emak-emak melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan masuk wilayah Perwira 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pemblokiran ditujukan untuk mengadang proses eksekusi rumah dan tanah yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Massa marah karena menduga ada mafia tanah dalam kasus tersebut. Puluhan emak-emak melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan menggunakan ban bekas dan spanduk yang bertuliskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menangkap dan membersihkan mafia tanah di Jalan Perwira 2, Kelurahan Pulau Blayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Emak-emak ini bersorak akan mengadang pengeksekusian rumah dan tanah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan. Massa menilai eksekusi rumah dan tanah dinilai adanya permainan oleh sejumlah oknum mafia tanah. Massa menuntut kepada pemerintahan, Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumatera Utara untuk segera menangkap mafia tanah yang berada di wilayah Jalan Perwira 2 yang sudah meresahkan warga. Tokoh masyarakat Alex Purwanto mengatakan bahwa surat putusan Pengadilan Negeri Medan dengan sertifikat Grand Sultan nomor 265 tidak berada di Jalan Perwira 2. Maka selanjutnya akan kami lakukan seperti ini. Keras, kami akan keras. Lembut, kami lembut. Tapi buat ketentuan bahwa ini bukan letaknya 265 ataupun persil-persil lainnya bukan di sini tempatnya. Akibat blokir jalan ini, akses Jalan Perwira 2 lumpuh total selama 8 jam. Aksi pun berlanjut dengan massa memasang tenda dan pada akhirnya aksi blokir jalan berakhir setelah pihak pengadilan dikabarkan membatalkan eksekusi rumah dan tanah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 3 kantung jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dengan demikian seluruh korban meninggal dunia yang terdaftar telah teridentifikasi. Tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Sebanyak 15 kantung jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri sebelumnya, serta 1 potongan tubuh sudah teridentifikasi seluruhnya. Rata-rata, identifikasi para jenazah ini dilakukan dengan metode DNA medis, serta properti. Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi kembali 3 jenazah dan 1 body part tersebut. Sehingga dari 15 jenazah dan 1 body part sudah tuntas, tim telah berhasil mengidentifikasi secara keseluruhan. Meski demikian, penyelidikan akan tetap berlangsung. Namun operasi tim DVI telah berakhir. Sementara semua jenazah yang sudah teridentifikasi diserah terimakan kepada pihak keluarga hari ini. Salah satu dari 15 jenazah yang teridentifikasi ialah Rian Dika, bocah laki-laki berusia 11 tahun. Sebelumnya Andika sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya usai peristiwa kebakaran terjadi. Aprilia, tante Andika, bahkan sempat membawa foto keponakannya serta menempelnya di tembok-tembok permukiman. Aprilia juga menyatakan korban sempat terpisah dari orang tuanya saat kebakaran terjadi. Sayangnya Riandika justru ditemukan dalam daftar 15 jenazah yang telah diidentifikasi tim DVI Polri. Kemarin ada info dari di PMI, terus di PLN depan, udah ditanya nyebar di grup-grup juga, belum ada hasilnya. Dan saya tadi pun memastikan lagi di PMI lagi untuk datanya si Rian ini dan masih nol. Bu, saat kejadian itu orang tuanya mana Ibu? Orang tua berpencar Pak, karena kan bau gas ini, jadi si Rian suruh keluar dulu, kan? Mungkin bapak orang tuanya ini larinya ke sana, ke arah angin. Jadi kejadian api menyala gede, kena. Sementara orang tua Andika juga turut menjadi korban luka dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. 15 jenazah korban kebakaran Pelumpang telah teridentifikasi, salah satunya adalah Iqbal yang masih berusia 9 tahun. Isak tangis keluarga pun pecah saat menjemput jenazah Iqbal di Rumah Sakit Polri Jakarta pagi tadi.
Ibunda Iqbal, bocah berusia 9 tahun, korban kebakaran Pelumpang, tak kuasa menahan tangis setibanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi. Keluarga datang untuk menjemput jenazah Iqbal setelah sepekan lamanya tidak mengetahui keberadaan Iqbal pasca kebakaran. Tangis sang ibu semakin histeris saat memasuki gedung instalasi kedokteran forensik. Tak kuasa melihat peti berisikan jenazah putranya, sang ibu bahkan pingsan hingga harus dibawa menggunakan kursi roda. Jenazah Iqbal kemudian dibawa menggunakan ambulans untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Identifikasi sebanyak 12 jenazah, sehingga masih dalam proses, masih ada 3 jenazah dan 1 body part yang masih dalam proses untuk mengungkap identifikasi dari jenazah tersebut. Polisi kembali mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga saat kebakaran depo Pertamina di Pelumpang untuk menyerahkan data antemortem ke Rumah Sakit Polri untuk memudahkan proses identifikasi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Kanjuruhan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Berbeda dengan Abdul Haris, Suko Sutrisno selaku security officer divonis 6 bulan lebih ringan, yakni 1 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan Abdul Haris, salah satu terdakwa perkara tragedi Kanjuruhan. Dalam pertimbangannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kealpaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada Abdul Haris selama 18 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 6 tahun 8 bulan. Masih kita pertimbangkan lagi ya. Kami belum bisa melihat secara penuh apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Tapi sementara ini akan kita pertimbangkan lagi, kita pikirkan lagi. Ada hal yang belum sesuai dengan hati nurani lah. Terdakwa lainnya, Suko Sutrisno, security officer Arema FC, juga menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menjatuhkan putusan terhadap Suko Sutrisno dengan hukuman penjara 1 tahun. Namun putusan vonis terdakwa tragedi Kanjuruhan membuat kecewa sejumlah keluarga korban. Mereka merasa keadilan masih jauh dari harapan. Sangat berharap sebagai hakim itu kepanjangan tangan dari Tuhan. Nah, kenapa hakimnya kok kelihatan pasif dan menjustis Aremania yang bikin rusuh, bukan aparatnya yang menjadi pelaku penembakan gas air mata. Nah, mereka kelihatannya itu membela tentang kepolisian yang menjadi pelaku-pelakunya itu. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu saat pertandingan sepak bola antara tuan rumah Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Usai pertandingan, pendukung turun dan masuk ke lapangan hingga polisi menembakkan gas air mata. 135 orang tewas setelah supporter berdesakan menghindari gas air mata. Seorang pria melakukan aksi eksibisionis di bawah jembatan penyeberangan orang di kawasan Setiabudi, Jakarta. Polisi menyebutkan telah mengantongi identitas pelaku. Kamera warga merekam aksi seorang pengemudi SUV melakukan hal yang tidak senonoh di bawah sebuah jembatan penyeberangan orang di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Setelah aksinya diketahui direkam warga, pria yang kini diselidiki identitasnya pun langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Dengan adanya aksi tersebut, sejumlah warga pengguna JPO merasa khawatir dan berharap adanya pengawasan dari pihak terkait demi keamanan pengguna JPO. Ya khawatir lah, kita juga kan sering lewat sini ya gitu, paling ya lebih diawasin aja sih sekitaran halte-haltenya gitu. Kita tidak bisa melihat orang ya, apalagi tindakan tidak terpuji seperti itu kan pasti mengganggu, sangat mengganggu warga, apalagi untuk para warga perempuan. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.
tentunya akan mengecek akses-akses yang ada di titik-titik tersebut untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Mungkin sementara yang dapat kami sampaikan, tentunya kita akan mencari bukti-bukti petunjuk lebih lanjut. Identitas pelaku dan nomor polisi saat ini telah dikantongi petugas. Polisi pun segera melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Hedonisme dan harta janggal pejabat pajak dan bea cukai tengah jadi sorotan. Presiden Jokowi pun dan Menteri Sri Mulyani menyambangi kantor pajak Solo. Informasinya saat lagi untuk Anda.